Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah masih memberi kesempatan kepada kita sekalian sehingga bisa melaksanakan sebagian kewajiban kita tolab ilmu masuk di tahun baru 2023. Tidak terasa hadirin sekalian, 1 tahun berlalu 2022, sekarang 2023. Seperti itulah yang akan kita rasakan. 2023 itu tidak akan terasa. Nah, oleh karena itu, pertanyaannya yang disebut umur kita teh yang mana? Masuk 2023, Pak, pengantarnya bahasa Pancasila. Bahasa Indonesia. Sanes gagaya Anda orang Indonesia. Salahnya masuk medsos. Hadirin sekalian, yang disebut umur kita T3. Yang disebut umur 3 mahmakana qalbuhu muqabbilan ilallah. Supaya 2023 jadi umur kita yang sebenar-benarnya. 1 disebut umur kita itu mahmakana qalbuhu muqabbilan ilallah. Kalau hati kita 100% menerima Allah. Menerima Allah itu menerima hukum aturan Allah. Menerima ketentuan qada dan qadar Allah. Ada keluarga kita tercinta meninggal. Itu kan takdir, tidak bisa dipungkiri. Walaupun berat, sedih, ya terima. Itu umur kita. Sebab tidak diterima pun tetap mati. Jadi Allah mah nggak bisa dilawan. Jadi ikuti saja arusnya. Yang kedua disebut umur kita itu zakiron alaihi. Terus ingat kepada Allah. Ingat itu bukan sekedar ingat di pikiran,
diucapkan dengan lisan, membaca kalimat-kalimat dzikir, tapi termasuk ingat itu taat aturan. Tukang dagang nggak boleh mengurangi timbangan, takaran. Pejabat nggak boleh menyelewengkan. Yang diberi amanat nggak boleh ya. Itu zakiron alaihi, terus ingat kepada Allah. Yang ketiga, umur kita itu muti'an, terus-terus taat kepada Allah. Goero asin, nah, Pak, goero asin, teka campuran ku asin. Asin naon? Asin, tidak diisi dengan maksiat. Nah itu, jadi yang jadi umur teh satu, kalau menerima aturan ketentuan Allah, terus ingat kepada Allah, kemudian diisi waktu dengan taat tanpa maksiat. Keur maksiat mah lain umur urang, sabab eta mah nyilakakeun. Keur joget umur urang, silakan saja, kegiatan, aktivitas apapun, ukur dengan 3 hal itu, Pak. Taeta umur yang menyelamatkan. Umur yang menyelamatkan. Dengar lagu nostalgia sampai menangis 1/2 jam, Pak. Gitu. Itu masuk muqabilan ilallah, masuk zakiron alaihi, masuk muti'an goero asin. Itu aja. Ngukurnya begitu. Jadi itu umur. Makanya sering disampaikan kalau umur kita sudah 50, 60, 70, 80 yang diisi dengan qalbuhu muqabilan ilallah, zakiron alaihi, muti'an goero asina, tina umur urang nu jumlahna sekian itu sabaraha. Kalau diperes, Pak. Hakikatnya umur kita itu. Hakikatnya. Jadi kalau begitu Pak Ustadz harus maca Quran wae henteu oge. Niatkan seluruh aktivitas di luar yang dilarang, hayatuna kulluha. Silahkan bekerja, mencari rizki, dasarnya zakiron. Jangan melanggar aturan itu. Silahkan berolahraga, riyadhah. Untuk apa? Niatkan supaya nanti badan sehat, supaya rajin ibadah, bisa maksimal gitu. Bisa membantu orang lain. Tidak mesti kudu cicing di masjid. Tapi macam ustad, oke, enggak biasa saja. Itu. Ya. Cuman setiap kegiatan kita tanyakan masuk enggak salah satu di antara yang 3. Lamun ibu nuju nonton drakor. Oh, alhamdulillah. Tapi nonton India. Alhamdulillah. Ya silahkan. Ukur, masuk salah satu yang 3 enggak? Kalau tidak bukan umur kita, Pak. Oh, Pak, kalau begitu nggak boleh jalan-jalan ke siapa? Bahkan diperintah pangtasiru fil, silahkan. Tapi jalan-jalannya jangan sendiri, Pak. Dijadwalkan, ajak istri, ajak anak. Kata Rasulullah, pernah disampaikan hadisnya, ada pekerjaan yang melalaikan tapi bernilai ibadah. Apa? Wa mulai buka ahluka, mengajak keluargamu main. Jalan tenang. Nah ini Pak. Nyongsong 2023. Maksudnya gini, Pak.
Jadi hidup kalau tidak direncanakan, kalau nggak pakai perencanaan, itu salah. Salah gimana? Bertentangan dengan ciri orang takwa. Lihat orang takwa di surat Al-Hasyr itu, ciri takwa itu 2 kalimat takwa mengapit rencana hidup. Jadi ciri orang takwa membuat rencana. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat wattaqullah. Jadi wal tangdur nafsum ma qaddamat ligod itu buat perencanaan. Buat perencanaan. Jadi 2023 ibadah kita harus lebih akan gitu, Pak. Eta teh umum meningkat teh secara khusus kumaha. Nah ini yang harus masuk salah satu dari yang 3. Dari yang 3. Boleh ruang riung, boleh. Kata siapa nggak boleh. Cuman riungannya lah khairopi kasiri minazwa. Silahkan ngopi. Silahkan ngaliwat. Tenanaon Pak, ngabedahkeun balong. Asal nanti isinya ilaman amaro bisodakotin, eusian memerintah baik sodako, au ma'ruf gitu, au islah mendamaikan perselisihan yang ada. Gitu. Ulah ngaliwat we wungkul. Ya, disisipkan. Gitu. Jadi hadirin sekalian, supaya jadi umur kita umur yang menyelamatkan. Siga nu pare Pak melak pare. Ditungguan panen. Pas diala teh sugan teh eusian, jadi nama jadi tapi hapa kences Pak. Umur teh 70, 80, 90 pas ditingali teh kosong jong Pak. Ya Allah. Nanti lihat surah jong Pak, kan ini aduh ditungguan panen teh. Ditungguan bakal boga duit panen 300 bata, kira-kira sakieun pas dipanen teh ya ada yang begitu jelas dalam Quran digambarkan. Ada yang disebut orang yang dahaga, melihat fata morgana teh dianggapnya air, lumpat hatta idza jauha, lumpat ka ditu teh teu aya. Ada yang begitu Pak. Eta salah sahijina. Gitu. Makanya nanti orang begini minta kepada Allah supaya dikembalikan ke ingin apa? Nakmal solihan, ingin ngisi umur waktu dengan amal yang tadi yang 3. Ai cek Allah kumaha? Awalam nu amirkum. Umurmu berapa waktu hidup di dunia? 70, 80, 80. Piraku teu kaburu ngaji-ngaji aca. Teu kaburu ka masjid, teu kaburu ngaderes Quran acan, teu kaburu silaturahmi. Ya Allah. Hartamu berapa? Piraku teu bisa disikeun 2,5%. Tina 1 juta gengan 25. Sakali ngabaso. Piraku. Awalam nu amirkum, dipangloh Pak. Gitu. Nah Pak, ku Allah mah Rahman Rahimna tos dibejaan. Bakal kitu urang. Bakal begitu. Makanya itu Pak, bikin rencana. Mengfeng Allah masih memberikan kesempatan. Ujung nanti bakal gitu semua orang.
Gitu. Kami sudah memberikan umur kesempatan. Orang dengan umur 20 tahun bisa masuk surga. 25 masuk surga, 30. Ente 2 kali lipat, 3 kali lipat. Waja'ukumun nadhir. Kami sudah mengutus utusan kami, para nabi, para rasul, ustadz mubalig, ajengan, bahkan dina HP, dina YouTube, kan sok di skip. Nah ini Pak, itu, ya. Makanya, orang targetkan 2023 harus lebih baik. Cuman jangan sendiri, bareng Pak, bareng. Ku anfusakum wa'ahlikum. Makanya harus nanya, kalau hari ini kita sampai malam, dari subuh sampai malam, itu amal soleh apa yang kita lakukan? Anu 12 jam teh eusina teh naon wungkul teh? Eusina teh naon wungkul? Baca Quran berapa menit? Ikut pengajian berapa menit? Gitu, Pak. Itu Pak. Ya, supaya ulah jong, Pak. Supaya ulah jong. Sugante salamat, sugante panen, aripek teh. Bapak Ibu, makanya ini kita teruskan. Pas ini hadis nomor 8. Ngisi 2023 ini bisa disambungkan dengan hadis nomor 8. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minul qawiyyu, orang mukmin yang qawi. Apa? Kuat. Khairun, lebih baik. Wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Minal mu'minid dha'ifi, ketimbang orang mukmin yang lemah. Wapikulin khair, tapi semuanya punya kebaikan. Kalau dibandingkan mukmin yang kuat dan yang lemah, Allah lebih mencintai yang kuat karena dia lebih baik. Tapi karena sama-sama mukmin, baik yang kuat maupun yang lemah, sama-sama punya kebaikan. Ihris. Nah ini Pak. Ihris. Ihris itu bersemangat. Rakus. Rakus. Orang mukmin itu harus rakus. Rakus apa? Alamayan fa'uka. Harus rakus untuk sesuatu yang memberikan manfaat padamu. Jadi orang mukmin itu harus semangat, sungguh-sungguh, rakus gitu untuk mendapatkan sesuatu yang memberi manfaat. Faedah. Manfaat apa? Baik dalam urusan dunia manfaatnya ataupun urusan akhirat. Pibatiun, wah, coreng ham. Harus Pak. Lamun teu kitu salah. Dipahalaeun. Coreng. Ihris alamayan pauka. Wasta'in billah. Kemudian minta tolonglah kepada Allah. Minta tolong kepada Allah.
Wala ta'ziz, dan janganlah lemah. Pak, kalau ain, maaf, kalau setelah ain diganti dengan zai, azaza, itu artinya gagah. Innallaha azizun, gagah. Tapi kalau Z yang pertama diganti dengan jim, artinya loyo, lemah. Jadi itulah bahasa Arab, Pak. Makanya kenapa sebelum membaca Quran dengan benar harus benar menyebut makharijul. Eta teh nami teh punten aya ya. Aziz atau aziz. Dua nazet. Nah, tiga gak. Tapi kalau yang satunya J, yang satunya Z, nah itu namanya loyo. Itu bahasa Arab, Pak. Punten Pak Aziz. Aziz ieu mah gagah insyaallah. Wala ta'ziz, dan janganlah merasa lemah. Berarti tadi kebalikan lemah harus kuat. Sekuat ma'ruf, sekuat macan. Sekuat tenaga kuda. Wa in asobaka syai'un. Nah, ini Pak. Kalau menimpa kepadamu satu perkara, kalau engkau dapat musibah, asoba teh jadi musibah. Asoba yusibu isobatan, musibah. Kalau engkau tertimpa musibah, pala takul, jangan kau berkomentar. Jangan berkata, lau anni fa'altu kada kana kada wa kada. Kalaulah tidak begini, tidak akan begitu dan begino. Kita nggak boleh ngobrol begitu. Lamun teu berangkat mah moal cila, nah nggak boleh ngobrol gitu deh. Nggak boleh. Cek urang oke. Naon tadi urang ngomong. Oh, hebat. Ngobrol gitu teh geus kejadian. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Walakin kul, tapi yang mesti diucapkan kalau kita dapat musibah, qadarallahu, ini takdir ketentuan Allah. Lihat Pak. Wa masya Allah fa'ala. Kalau Allah menentukan pasti terjadi. Nggak boleh mengandai-andai. Gitu. Kenapa? Karena terjadi, Allah menentukan. Sebab kalau Allah tidak menentukan, tidak akan jadi. Kenapa? Fa inna law tubtahu amalus syaitan. Karena ucapan kalaulah itu membuka pintu-pintu setan. Itulah awal dari keributan. Tidak percaya pada takdir Allah. Gara-gara mamah luhung digawean. Oh, kemana-mana. Nah, Bapak Ibu, nah ini hadis luar biasa. Rawahu Muslim. Beberapa nasihat bagi kita, para wargi sadayana. Yang pertama bahwa kita dituntut untuk menjadi mukmin yang kuat. Yang kuat. Kenapa? Karena padilah jadi mukmin yang kuat itu satu, lebih baik. Yang kedua,
Yang kedua, dicintai Allah. Hoyong dipikanya ku Allah. Oh. Ibu dipikanya ku salaki wahai. Tahun baru teh. Dihadiahan. Itu. Wah, apalagi dicintai oleh Allah. Gitu. Jadilah mukmin yang kuat. Kalau jadi mukmin sudah kita, tapi berjuang menjadi kuat. Tentu karena kalimatnya qawi itu umum, maka bisa kuat dalam berbagai hal. Bisa kuat lahir, bisa kuat batin, Pak. Gitu. Memang semuanya. Makanya memang tidak boleh kita menjadi lemah, termasuk meninggalkan generasi yang lemah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim. Enggak boleh kita meninggalkan generasi yang lemah. Yang lemah utama lemah iman. Lemah fisik. Lemah ilmu. Ya lemah fisik, Pak. Hoyong jelas wae mah. Etapan asis. Jadi persiapkan kita punya anak biologis, anak ideologis itu yang kuat dalam berbagai hal. Gitu. Tapi yang paling pokok kalau menyebut di sini Pak, disebut kuat di sini adalah kuat kemauan. Kuat kemauan. Nah? Harus kuatnya kuat gitu. Apa yang membedakan Bapak Ibu antara orang sukses dan tidak sukses? Hanya satu, kemauan saja. Gitu. Orang punya kemauan itu orang optimis. Gitu. Orang yang tidak kuat kemauan orang pesimis. Apa beda orang pesimis dan optimis? Orang pesimis melihat halangan sebagai tantangan. Hujan. Keur musim kieu ngabangun masjid, usaha hese. Ekonomi jadi halangan itu jadi hambatan itu jadi halang. Tapi orang optimis melihat tantangan itu, hambatan itu menjadi jembatan. Itu Pak. Itu. Nah, yang kuat kemauan. Sabab kuat kemauan masjid jadi Pak. Tuh, ngecat jadi. Kuat kemauan, aduh, motor teu aya, sapeda bana bitu. Wah, kemauan mah jadi Pak. Gitu. Wah, sibuk abi mah damel. Sibuk, tapi masih bisa ngaji. Masih bisa baca Quran karena kuat apa? Kemauan. Di sela-sela ada kesempatan teh digunakan. Itu Pak. Walaupun penghasilannya terbatas karena kuat kemauan menyisihkan Pak buat sodako. Karena kuat kemauan. Kalau nggak kuat kemauan, boro-boro anu pas-pasan, yang kaya saja tetap kurang. Kalau nggak kuat kemauan, jangankan yang jauh, yang dekat saja ke masjid, hujan teh jadi halangan. Sabab teh hujan ge jadi halangan. Karena halangan utamanya di hati, tidak adanya kemauan. Pernah digambarkan Pak, waktu menyebut modal masuk surga itu, ternyata setelah la ilaha illallah apa? Kemauan. Kenapa Nabi Adam terusir dari surga? Walam nazid lahu azma. Nabi Adam tidak punya kemauan kuat untuk menjauhi larangan Allah. Orang yang tidak punya kemauan nuges di surga ge diusir. Komo nu masih di luar. Moal abus, Pak. Begitu, Pak. Itu begitu. Nah,
Jadi kunci, Pak. Makanya di sini, di syarah hadis ini dijelaskan, mukmin kuat di sini paling utama kuat hoyong sehat. Kan harus jelas kemauan berolahraga, makanan terjaga, gitu. Rokok dikurangan. Memang dieureunna dikurangan gitu. Gitu, Pak. Itu. Karena kuat itu, Pak. Nomor satu kemauan. Ini mukmin yang kuat di sini, mukmin yang kuat kemauan. Tahajud nggak akan terlewat tiap malam ini nama. 2023 mah jam 3:30 minimal setengah jam udah bangun. Boys. Quran kudu sajuz. Kenapa, Pak? Harus tadi ada perencanaan. Ciri orang yang takwa merencana. Kalau ditarget, direncanakan. Kalau tidak tercapai, merasa kurang. Tanya pengusaha. Rata-rata pengusaha berhasil sebab target. Betul nggak? Ditarget. Ari orang, eka surga tuh ditarget. Sanepi nawe. Ya iya. Gitu. Sesa apa? Ya, harus ditarget, Pak. Harus ditarget. Baca Quran, sajuz. Gitu, tahajud, rawatib, 40 rakaat sehari semalam. Quran sajuz, sedekah tiap hari. Gitu. Pengajian minimal seminggu 3 kali umpamanya. Gitu. Aya nu maot, ada yang sakit itu, Pak. Gitu. Ditarget. Nanti aspek finansialnya, aspek ilmunya. Ditarget bahwa nanti tercapainya hanya 50% sudah untung ketimbang tadi target. Sebab lamun tadi target mah, Pak, gitu 10% ke tidak tercapai dengan rasa salah. Karena tidak ditarget. Gitu, Pak. Sebab tidak jadi peserta. Makanya hebat Indonesia mah, Pak. Teu pernah eleh main bolana ku Brasil oge. Tidak jadi peserta. Kalau kita tidak jadi peserta, gagal teh aya masalah. Nah, moal eleh-eleh acal sebab tidak ikut pas tabikul. Tapi kalau kita jadi peserta baru, wih, batur magening ka masjid teh panggeulana wae. Urang mah pangpaneurina geus khutbah kadua Jumatan teh kada datang. Kalau tidak ditarget nggak ada masalah, Pak. Tapi kalau kita target, Jumatan besok mah panggeulana. Gitu. Pasti gitu. Minimal memperbaik. Ya masa umur-umur Jumatan teh ditukar. Padahal apa fadilah sab kahiji, sab kedua, sab ketiga, karena kita tidak target, Pak. Itu dapat 10%, 20 sudah bagus ketimbang tadi target. Tapi minimal moal kalau ditarget mah 50% mah dapat, Pak. 50% mah walaupun teu sajuz setengah juz ge baca, Pak. Sabab engke ka mamana teh aduh can beres ieu eksare teh. Sajuz can beres ieu teh. Eta teh ek tidur teh maca Quran lain maca WA. Quran da can nepi sajuz gitu. Komo ayeuna udah tanggal 2 ya. Kudu nama geus 2 juz, besok 3 juz. Iya mah nu sajuz ge can beres. Jadi kumaha? Bakal gitu, Pak. Gitu. Kalau kita hari ini can sodakoh ya. Poe ayeuna teh can sodakoh. Ayo rokok geus 2 bungkus ya. Gitu, Pak. Kalau kita Nah, di sini, Pak, al-mu'minul qawiyyu. Jadi orang mukmin yang kuat, yang paling utama tadi kuat naon? Kemauan untuk sehat lahir batin. Kemauan untuk memperbaiki keluarga, kemauan nomor 1. Gitu. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, walaupun tadi mukmin lemah juga ada kebaikan, Pak. Kenapa kebaikannya? Karena imannya.
Karena imannya. Orang mukmin itu sejelek apapun lebih baik, tetap lebih baik ketimbang yang belum iman. Tapi kalau mukmin yang kuat dengan yang lemah, tentu lebih baik yang kuat. Ada ayat begini, Pak. La yastawi man anfaqa min qablal fathi wa qatal. Tidak sama orang yang berjuang sebelum Futuh Mekah dan yang berjuang setelah Futuh Mekah. Kan ada sahabat yang berjuang sebelum Futuh Mekah. Dari mulai di Mekah, dicaci maki, dihina, dibully, disiksa, ditandasa, sampai hijrah ke meninggalkan segalanya di sana, berjuang dalam perang Badar, perang Uhud, perang-perang yang lain, sampai kembali ke Mekah, kemudian merebut kota Mekah. Jadilah Futuh. Itu kan susah dalam kondisi umat Islam lemah. Kata Nabi, tidak sama orang yang berinfak, orang yang berjuang sebelum Futuh Mekah dan setelah Futuh Mekah. Beda pahlawannya, yang berjuang merebut kemerdekaan dengan yang berjuang mengisi beda. Sama kayak begitu, Pak. Walaupun dua-duanya dapat tapi nilai kebaikan. Karena nilai pengorbanan. Sama seperti ini. Yang namanya orang mukmin bagaimanapun tetap baik. Tapi tentu harus berjuang menjadi orang mukmin yang kuat. Supaya Allah sayang, dan itu lebih baik. Kenapa? Kalau kuat ekonomi, mudah merempa membantu. Betul nggak? Iya kan? Kalau kuat ilmu, bisa memberi ilmu. Kalau kuat fisik, bisa membantu. Termasuk kalau kuat fisik, ekonomi, membahagiakan istri lebih kuat. Terus yang kedua, ini Pak. Jadi berjuang jadi orang mukmin yang kuat. Hesenya kalau mau bangun jam 3 teh hese. Betul hese, Pak. Kunaon hese, Pak. Setiap kebaikan pasti digoda makanya ngukur boro-boro ngalawan musuh, ngalawan tunduh Pak, pernah disampaikan ayat-ayat berkait dengan ya ayyuhal mudassir, ya ayyuhal muzammil, itu ayat-ayat tarbiyah orang Islam harian. Dididik kita teh ku Allah, eta teh ku tahajud teh itu al-mujammil al-mudassir teh ayat-ayat tarbiyah, pendidikan langsung ti Allah harian, Pak. Kalau itu bisa, wah, Pak. Nanti lihat berkait dengan fadilah sholat malam. Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Gitu. Ya. Nah, yang kedua, ini Pak, ihris ala ma yanfa'uka. Maka bersemangat atas apa yang akan membuatmu memberikan manfaat. Itu tadi, Pak. Manfaat itu bisa dunia, bisa akhirat. Teu naon abdi semangat usaha kudu ada peluang-peluang peningkatan aset kita, kenapa tidak? Harus bersemangat. Wajib, justru lamun teu aya semangat mah bahaya. Termasuk juga semangat dalam urusan-urusan akhirat. Agama sama, Pak. Tapi mana yang harus didahulukan? Akhirat atau dunia? Akhirat dunia. Dunia akhirat. Pan kita teh ingin pidun ya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunianya dapat hasanah, akhiratnya hasanah. Pak, dunia akhirat teh seperti kita mau ke Jakarta. Kalau akhirat digambarkan seperti Jakarta, maka dunia digambarkan seperti Bandung. Kalau kita mau ke Jakarta, ke Bandung mah pasti kelewatan. Kalau kita tujuannya akhirat, dunia mah pasti dapat. Makanya dalam hadis Tirmidzi, Pak. Oh, ini hadisnya, Pak. Ini harus robah orientasi. Mangkanat hammatuhu man kanal akhiratu hammuhu. Barang siapa yang tujuan akhirnya akhirat,
Bagaimana yang tujuan utamanya akhirat. Ja'alallahu, maka Allah menjadikan ginaan fi qalbihi, Pak, ini, Pak. Kalau tujuan kita akhirat, Allah menjadikan kaya dalam hati kita. Kalau tujuannya akhirat, Allah jadikan hatinya kaya. Fa inna gina qalbi. Kekayaan itu hakikatnya ada di hati. Di pasihan risiku Allah sakumaha wae nampi, Pak. Gitu. Tidak mau korupsi, tidak mau manipulasi. Satu, kalau tujuannya akhirat, maka hatinya merasa cukup. Yang kedua, wa ja'ala lahu syamlahu. Yang kedua, kalau akhirat menjadi tujuan, urusannya dibereskan. Urusannya beres. Masalah ini besar sehingga bola kusut yang tidak jelas pangkal ujung. Allah jadikan masalahnya beres. Bahkan ia paling hebat. Maka kata Rasulullah, wa atainahu dunya wahya ragibah. Maka nanti dunia yang akan mengejar-ngejarnya. Mending ngejar, mending dikejar. Mending dikejar. Kalau tujuannya akhirat, dunia naluturkeun. Kalau tujuannya akhirat, Pak, dunia nunuturkeunana. Jadi kalau akhirat tujuan satu, hatinya kaya, tenang, Pak. Da yang jadi masalah mah, Pak, hati tetenang teh eta, rogibah ke dunianya kuat. Gitu. Lebaran ge geus dipikiran ti ayeuna. Lebaran geus dipikiran ti. Padahal mah lebaran mah jadi we pate meuli baju. Para wargi sadayana. Yang kedua, kalau akhirat menjadi tujuan, urusannya eta, Pak. Yang membuat kita kucem, nggak tenang, riweuh, tidur nggak nyenyak, makan nggak enak, kunaon? Masalah. Beres. Nah, yang ketiga ini yang orang cari sebetulnya. Nanti dunia akan datang dalam keadaan mengejarnya. Oh, dikejar-kejar proyek, Pak. Ini anu pesan ke rumah makan geus overload. Hebat, Pak, kan gitu ya. Tekaladangan dah, tekaladangan. Ada Pak yang begitu, saya lihat tuh ayah. Ini mah di Tasik, Bapak ningali di rel kereta api Pancasila. Ayah pentasna tukang acuk, Pak. Leres tuh. Itu memeh buka teh bingung. Gitu. Kunaon pas sholatnya tutup itu teh. Pas waktu sholatnya tutup gitu, tutup, Pak. Walaupun dia punya perempuan, tutup. Hebat, diperhatikan teh. Itu, Pak. Gitu. Ya, luar biasa. Buka ngagelek, Pak. Ya, bahwa itu nanti kan Allah berikan jalan barangnya, ya kan? Harganya. Luar biasa, Pak. Karena apa? Kalau mau ke Jakarta, Bandung mah kaliwatan. Lamun urang melak pare, jajagoan mah ala. Tapi lamun melak jajagoan, panen pare moal. Mau. Makanya nanti di surat Al-Baqarah ayat 200 itu. Ada orang yang berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang minta dunia, akhirat mah moal kabagean. Da ka Bandung moal nepi ka Jakarta. Tapi wa minhum may yaqulu Rabbana atina
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ada ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka yang akan mendapatkan apa yang mereka usahakan. Kemudian Rasulullah menjelaskan, wa man kanat dunya hammuhu. Nah, ini sebaliknya, Pak. Kalau dunia yang menjadi tujuan utamanya, ja'alallahu pakrohu baina ainaihi. Lihat, kalau dunia menjadi tujuan utamanya, maka hidupnya selalu pakir, selalu kurang. Kurang, Pak. Sakitu gaji, sakitu badan, rumah, kendaraan, aset, tapi tengah rasa buktina korupsi. Gitu. Sakitu, Pak. Sakitu geus kawin jeung budakna. Salingkuh jeung mito. Aduh, Pak. Nah ini, Pak. Jadi kalau dunia yang menjadi tujuan, maka akan selamanya kurang. Wa paraqqa alaihi syamlahu, tinggal urusannya bakal mau beres-beres. Amun dunia jadi tujuan, urusan tidak akan beres, makanya mau kaburu ngaji. Tekaburu sholat, Pak. Tadi Jumatan ke datang pang paneurina balik. Asari padahal geus sagala loba tapi jadi abdud dinar. Hamba na harta. Nah ini, Pak. Walam yati minad dunya illa ma qudira lahu. Kalaupun dapat dunia, itu dunia yang memang bagian darinya. Moal loba bonus. Tapi lamun akhirat mah nanti tadi banyak bonus. Kenapa? Karena dikejar-kejar dunia. Nah ini, Pak, makanya ihris ala mayan pauka. Boleh mendahulukan dunia, boleh. Lihat Abdurrahman bin Auf, dia berjuang untuk dunia, ngan hebatnya ketika datang panggilan Allah eureun di dunia. Gitu. Nggak boleh juga, Pak. Gitu, di luar waktu ngaji, di luar waktu sholat, di luar waktu umpamanya i'tikaf, cicing we di masjid. Nggak boleh. Gitu, nggak boleh. Sampai ku Rasulullah di pangloh ada sahabat, mali aroka jalisan fil masjid fi ghairi waqti shalah. Kunaon si laing cicing di masjid waktu ibadah ieu naon? Bukan jam ibadah. Batur makamarana ieu mah cicing di masjid ieu teh aya naon? Pak, dilarang. Itu, ini mah saatnya kerja, silakan. Saatnya buat keluarga, saatnya mencari sabar, silakan. Gitu. Nah, Abdurrahman bin Auf semangat, Pak. Gitu. Tapi hebatnya nah ini, kalau kita sedang dunia, ketika datang panggilan Allah berhenti, ikut dulu panggilan Allah. Rijalun la tulhihim tijarah wala bai'an dzikrillah. Sampai turun pujian dari Allah, Abdurrahman bin Auf termasuk orang yang hidupnya tidak tergadaikan, terlalaikan dengan bisnis usaha ketimbang ibadah kepada Allah. Sekarang mah sudah datang panggilan dari Allah. Nah, ihris alamayan paungkatnya begitu, Pak. Kalau panggilan dunia dan panggilan Allah sama-sama, panggilan Allah dulu. Gitu. Tapi kalau tidak ada panggilan Allah, sifatnya umum, ya silahkan usaha. Kan nanti ada panggilan Allah, umpamanya sholat, ya berhenti. Gitu. Pas waktu sholatnya, pas rame nak. Iya, di sana, Pak. Ujiannya di sana. Ujian. Kan hadisnya Arafah, Pak. Ya. Sholat itu kan barometer utama nanti ya di akhirat.
Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal as-shalah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah salat. Fa idza sholahat so'ala sa'ilu amalihi wa idza fasadat fasada sa'ilu. Jadi maknanya kalau kita ingin membereskan kehidupan, bereskan hubungan kita dengan Allah, salat. Sing bener salatna, sing su. Jadi kalau ingin membereskan kehidupan, bereskan dulu salat. Hubungan jeung Allah wae teu beres. Ulah siga ieu Pak, ulah siga HP. Kumaha HP? Kan ayeuna mah usum koneksi wifi. HP mah bakal neangan koneksi wifi terdekat. Di imah mah di masjid ka Allah, ka pamajikan, tapi eueuh we di dinya nu deukeut. Padahal kita mah tahu Allah mah ada di mana saja kita. Itu koneksinya nyambung. Di mana saja, sedang apa saja, 24. Ieu mah di masjid we nyambung jeung Allah teh. Di rumah ari keluar mah cari sambungan nu deukeut. Itu Pak. Ya, makanya ini ihris ala mayan pauka. Jadi waktu itu tadi Pak, gitu. Ya, sibuk dengan sesuatu yang bermanfaat. Ini obrolan ini bermanfaat, gak jadi masalah. Ini kerja manfaat, gitu Pak. Emang ngusep ya. Mudag-mudag naon. Uang punya hayang lauk matuh. Beli we 20. Sanes teh kenging Pak mah. Ngan maknana teh itu produktif tuh gitu. Padahal kan kalaupun nggak ada ya lebih baik di rumah meureun jeung istri jeung barudak gitu nya Pak. Ulin sambil ngadidik budak gitu kan. Waktu sholat belajar jeung bapak, nah kan lebih manfaat gitu. Tapi kadang ai setan Pak, urang mah lebih betah jeung babaturan tibatan jeung kelu. Waduh. Nah ini Bapak Ibu. Nah terus wasta'in billah. Hati-hati, sehebat apapun program, sehebat apapun rencana, sesemangat apapun wasta'in billah. Harus isti'anah, tetap minta pertolongan kepada Allah. Makanya Pak sebetulnya, konon ada yang menyebut sebetulnya kita nggak perlu berdoa sebetulnya di luar sholat. Kenapa? Kalau baca hadis tentang Fatihah yang kita baca dalam sholat tiap rokaat itu sebetulnya doa semua isinya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sedang memuji Allah. Ar-Rahman-Nir-Rahim. Siapa Allah teh? Ar-Rahman Ar-Rahim. Siapa Allah teh? Maliki Yaumiddin. Nah, karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin, makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sambungkan dengan seluruh keinginan kita. Gusti rokaat kahiji teh hoyong gaduh barudak soleh. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in teh sing langkung semangat ibadah barudak keluarga abis sing soleh. Rokaat kedua kan baca lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gusti pasihan abdi rizki nu halar sareng seueur. Rokaat katilu terus Pak. Gitu, iya. Allah mah seneng kalau banyak makanya ada yang menyebut buat apa kita di luar berdoa kalau waktu sholatnya kita benar minta kepada Allah. Bahkan itu termasuk yang diijabah kalau nanti baca hadis mah. Itu teh saat diijabah doa teh eta. Sabab urang mah asal maca ujug-ujug waladolin. Eta masalah nama Pak. Makanya 17 rakaat nu wajib ge teu cukup. Eta masalah nama. Makanya kalau ingin memperbaiki kehidupan, perbaiki dulu hubungan kita dengan khusyuk.
Piraku 4 rakaat teu bisa husu. 3 rakaat teu bisa husu, 2 rakaat teu bisa husu. Ari main bola tamat. Iman. Ya Allah, Pak. Itu Pak, wasta'in. Kenapa wasta'in? Dah kita mah lemah. Bapak Ibu, sampai ada hadis begini Pak. Bagaimana kita harus isti'anah kepada Allah? Ada hadis Bapak Ibu. Lias ala ahadukum rabbahu. Hendaklah seseorang meminta kepada Tuhannya hajatahu seluruh keperluanna. Gaduh kaperluan naon suhunkeun ka Allah. Dugikeun ka Bapak Ibu hatta yas'ala sas'a na'lihi idan qata'a, sampai kalaupun sendalmu putus minta kepada Allah. Aya teu nu nyuhunkeun sendal pegat ka Allah. Gusti sendal abdi tos pegat. Kata kita urusan sepele. Urusan sepele saja minta kepada Allah dan Allah mah senang. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni ujibu da'watat idza da'ani ngan pal yastajibuli wal yu, syarat doa diijabah itu Pak. Urang mah iraha listrik pareum teu menta ka Allah. Urusan sepele saja dan Allah mah suka. Komo urusan lebih besar ketimbang itu. Gusti abdi teh hoyong gadugu minu sae, hoyong umroh, hoyong haji siga batur. Ya Allah, pasihan kasempetan, pasihan jalan. Pira kupat terus-terusan menta mah teu diijabah. Urang mah menta wae tara diijabah, tah moal diijabah. Di antara doa nu teu diijabah teh karena kita punya perasaan begitu. Eta nu nyababkeun doa kita tidak permintaan kita tidak dikabul. Bahkan kesananya kalau begitu teh sudah suudon kepada Allah. Kata Rasulullah, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhannahu billah. Tidak boleh seseorang mati dalam keadaan punya sangkaan jelek kepada Allah. Sangkaan jelek salah satunya berdoa tapi tidak nggak boleh. Bukan tidak diijabah, Allah tahu kapan pasnya doa kita nanti kan ijabah doa ada macam-macam Pak, bentuk. Nah Bapak Ibu, jadi sertakan mau apapun wasta'in billah, minta kepada Allah. Wala ta'jiz, dan jangan merasa lemah. Piraku Pak kita teh tahu hamba Allah nu maha gagah, maha perkasa, maha semuanya. Itu kan backing kita. Piraku lemah. Makanya ada tulisan tuh tukang dagang di Afrika. Wa kaifa akhaful faqra wa ana abdul ghina. Hebat Pak. Itu tulisan hebat. Eta teh tina tukang dagang buah anu didorong. Tapi di sana ada tulisan itu masuk medsos Pak, sampai ke sedunia mungkin karena saya juga bacanya di sana. Wa kaifa akhaful faqra wa ana abdul ghina. Kenapa saya harus takut fakir padahal hamba dari Zat yang Maha Kaya? Tauhid Pak eta mah. Tauhid. Kita teh punya Allah yang Maha segala. Nah, makanya wala ta'zi, jangan merasa ulah minder, wala takhofu, wala tahzanu, jangan takut, jangan lemah, jangan minder, wa antumul a'laun. Kita manusia dengan predikat level tertinggi, in kuntum mu'min. Syaratnya benar nanti iman kitanya. Nah, makanya ada doa gini Pak, nggak boleh lemah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ma'udzubika minal azzi, tak lemah, wal kasal. Ma'udzubika minal jubni wal bukhli. Ma'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Pak, kalau dibedah hadis ini, pernah disampaikan, masih ingat, dibedah hadis ini, urusan ekonomi dan urusan politik berawat dari sikap mental yang lemah.
Kan ujung hadisnya teh wa'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min ghalabatid dain, dari hidup dililit utang. Urusan apa? Utang urusan apa, Pak? Ekonomi. Wa qahri rijal, diintimidasi lawan. Berarti politik. Urusan ekonomi dan politik itu adalah akumulasi dari sikap mental yang kita berdoa kepada Allah supaya dijauhi. Kalau ini ada, nanti urusan ekonomi kita dijajah, urusan politik juga sama. Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Ya Allah, jauhi dari sifat ham. Ham itu apa? Hammi itu guling gasahan, Pak. Gelisah, was-was. Makanya tuh bisa sare guling wal hazan, sedih. Bahasa kita melankolis. Mun aya masalah teh didramatisir asa urang pang susah. Silahkan itu dipiara, nanti akan masuk penyakit level lebih tinggi. Wa'udzubika minal azzi wal kasal. Mental jadi lemah. Kalau mental lemah wal kasal, jadi kusal-kusal, males we itu iya. Itu sabab dipelihara. Kalau itu dipelihara, naik levelnya yang ketiga. Level ketiga, wa'udzubika minal jubni. Jubni itu nanti jadi penakut, sienan. Padahal kalau mau maju harus berani. Wal bukhli, jadi koret. Padahal kalau mau maju harus dermawan. Nanti kalau itu komplit sudah ada, baru ujungnya urusan ekonomi dan politik. Jadi luar biasa Pak agama. Itu. Jadi mental itu tadi harus optimis, harus kuat, harus optimis, harus semangat dalam yang memberi manfaat. Jangan lemah. Kita punya siapa? Allah. Punya Allah. Wa in asabaka syai'un fala taqul lau. Awas. Tapi hati-hati. Kalaupun kita harapan tidak jadi kenyataan, dapat musibah. Ulah nyebut kalaulah. Pak, kalaulah itu urusan yang sudah berlalu. Itu kalaulah nggak boleh. Tabrakan, dapat musibah. Lamun mau orang kawin kalalaki nu itu baheula meureun moal sangsara siga ieu. Nggak boleh. Gitu, nggak boleh, Pak. Tapi kalau waktu yang sudah lalu boleh. Kalau urusannya ibadah. Lamun tibu budak urang rajin ngaji menang, Pak. Lamun baheula disakolakeun ku emak jeung bapa bener teu jadi Charles ngencar ngareles. Meureun jadi jelema aya teh. Boleh. Mun ti baheula tibu budak rajin ka masjid boleh. Supaya apa? Supaya penyesalan itu kita perbaiki. Yang tidak boleh itu tadi musibah-musibah yang tadi, Pak. Nggak boleh. Nggak boleh kalau musibah-musibah mah. Tuh, lamun teu indit mah ceuk urang ge ulah indit deuleu. Jadi we kebegat macet. Cek urang ge ulah indit jadi we tam. Nah, itu nggak boleh. Karena kalau itu nanti membuka pintu setan. Padahal ucapan apa? Ini qadarallahu wa ma syaa fa'ala. Ini sudah ketentuan Allah. Kalau Allah menentukan pasti terjadi. Ada hadis, Pak. Kalaulah berkumpul seluruh makhluk untuk memberi sesuatu kepadamu, maka sesuatu itu tidak akan terberikan kepadamu kecuali apa yang Allah kehendaki. Kalau seluruh makhluk berjuang untuk menolak, memberikan sesuatu kepadamu, maka itu tidak akan kalau Allah mau memberi. Allahumma la mani'a illa a'taita wa la mu'tiya manata. Ujungnya kumaha Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wah ini mohon maaf sudah lebih, Pak. Itu mudah-mudahan ini jadi apa ya, Pak? Bisa jadi inilah. Jadi panduan, Pak, masuk nanti 2023. Bisa diamalkan Bapak Ibu, mudah-mudahan kita lebih semangat dalam ibadah. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilap.